mengenai materi pergerakan nasional Indonesia. Kita bahas selanjutnya adalah latar belakang pergerakan nasional Indonesia atau sering disebut sebagai kebangkitan nasional Indonesia ya. Itu dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor ekstern. Adapun faktor intern, faktor dari dalam, pertama adalah munculnya kaum terpelajar atau kaum cendekiawan. Inilah yang mempelopori terjadinya pergerakan nasional Indonesia. Ini merupakan organisasi pergerakan nasional Indonesia. Yang pertama adalah Budi Utomo. Ada Persatuan Islam, Sarekat Dagang Islam, kemudian berganti menjadi Sarekat Islam, Indonesia Partage, Indonesia Vereniging. Ini merupakan organisasi pergerakan nasional yang tidak ada di Indonesia, melainkan di negeri Belanda. Ada Indonesia Social Democracy Vereniging. Ini merupakan organisasi sosialis. Ini salah satunya adalah Budi Utomo. Berdirinya Budi Utomo itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo itu berusaha untuk mengumpulkan dana, mengumpulkan biaya untuk pendidikan bagi pribumi. Ini namanya studi fund. Jadi mengumpulkan dana-dana, menggalang dana untuk pendidikan pribumi. Nah, ketika dia di Stovia, di sekolah kedokteran Jawa, dia bertemu dengan Sutomo. Sutomo itu kemudian tertarik dengan pemikiran dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, kemudian mendirikan organisasi pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo, tanggal 20 Mei 1908. Nanti setiap tanggal 20 Mei akan diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nih, jadi latar belakang berdirinya Utomo. Kemudian Budi Utomo ini merupakan organisasi pelajar di Stovia, Sekolah Kedokteran Jawa, kemudian berjuang bersifatnya kooperatif, yaitu bekerja sama dengan pemerintah Belanda, bergeraknya dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Jadi tidak bergerak dalam bidang politik. Tujuan Budi Utomo yaitu kemajuan yang selaras untuk negara dan bangsa, terutama dengan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik dan industri, ilmu pengetahuan, dan seni budaya bangsa Indonesia. Budi Utomo itu memiliki organisasi perempuan namanya Putri Mardika. Pada kongres pertama Budi Utomo terjadi perbedaan pendapat antara Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan Cipto Mangunkusumo. Rajiman itu memandang bahwa bangsa Barat lebih cerdas dari bangsa Timur dan pendidikan Barat tidak sama dengan peradaban Timur. Sebaliknya, Dr. Cipto Mangunkusumo berpendapat bahwa bangsa Timur tidak lebih bodoh jika dibandingkan dengan bangsa Barat. Masalahnya hanya terletak pada kesempatan yang saja. Jadi akan bangsa Timur itu sebenarnya bisa seperti bangsa Barat kalau diberikan kesempatan. Nah, Budi Utomo ini organisasinya awalnya hanya untuk orang Jawa dan Madura saja, terutama untuk orang-orang elit. Makanya beberapa pihak saat sekarang ini mempermasalahkan kalau Budi Utomo itu disebut sebagai organisasi nasional yang berskala nasional. Hari Kebangkitan Nasional itu tidak pantas untuk dirayakan pada tanggal 20 Mei sesuai dengan lahirnya Budi Utomo. Itu beberapa pihak mempertanyakan hal itu.
Tapi itu masalah perspektif dalam sejarah ya. Jadi tidak usah diperpanjang lebarkan. Selama itu kesepakatan umum, jadi terima saja. Pada tahun 1935, Budi Utomo meleburkan diri dengan Partai Bangsa Indonesia dan menjadi Partai Indonesia Raya atau Parindra. Ini merupakan Budi Utomo, organisasi modern pertama di Indonesia. Pemuda. Bagi warga negara Indonesia, tanggal 28 Oktober pastinya menjadi hari yang bersejarah untuk rakyat Indonesia. Tanggal 28 Oktober adalah hari di mana dicetuskannya Sumpah Pemuda. Dalam Sumpah Pemuda memang dapat dilihat bahwa begitu luar biasanya perjuangan pahlawan Indonesia dalam membebaskan bangsa ini dan melawan para penjajah. Sebelum lanjut videonya, peristiwa Sumpah Pemuda dilatar belakangi oleh munculnya dorongan untuk bersatu dalam diri pemuda Indonesia. Bagaimana tidak, sejak zaman dahulu bangsa kita terpecah belah akibat perbedaan suku, agama, dan ras. Pemuda menganggap keadaan tersebut membuat penjajah semakin mudah untuk melakukan politik adu domba, atau yang populer dikenal dengan nama politik divide et impera. Perlawanan terhadap penjajah pun sangat sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan oleh perlawanan bangsa Indonesia yang kala itu lebih banyak bersifat fisik dan kedaerahan sehingga sangat mudah dipatahkan oleh penjajah. Para pemuda terpelajar menyadari kondisi ini dan mereka mulai berpikir untuk mengubah strategi perlawanan dari gerakan fisik menjadi gerakan politik. Maka bermuncullah beragam organisasi-organisasi kepemudaan di daerah. Beberapa di antaranya yang cukup terkenal adalah seperti berikut. Jong Java, Pemuda Jawa. Jong Sumatera, Bon, Pemuda Sumatera. Jong Minahasa, Pemuda Minahasa. Jong Celebes, Pemuda Sulawesi. Menyadari pentingnya persatuan, mereka menginginkan agar organisasi-organisasi yang bersifat kedaerahan itu melebur diri menjadi satu organisasi yang bersifat nasional untuk bersama-sama melawan penjajah. Sebab pengalaman mengajarkan bahwa organisasi bersifat kedaerahan sangat mudah dipatahkan oleh penjajah. Maka semua akhirnya bersepakat untuk melakukan Kongres Pemuda. Kongres itu dikerjakan untuk menyatukan organisasi-organisasi kepemudaan yang saat itu terpecah belah. Kongres Pemuda itu sendiri diselenggarakan di Jakarta dan terjadi sebanyak 2 kali, yakni Kongres Pemuda 1 berlangsung pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 dan Kongres Pemuda 2 berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada Kongres Pemuda 2 tersebut, mereka mengeluarkan sebuah ikrar
yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda terkandung dalam putusan hasil Kongres Pemuda saat itu. Sumpah tersebut berintikan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Berikut ini selengkapnya isi dari Sumpah Pemuda tersebut. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda menjadi tonggak perjuangan bangsa Indonesia secara nasional untuk bersama-sama melawan penjajah guna menjadi bangsa yang merdeka dan bebas dari segala bentuk penjajahan serta penindasan. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kalinya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak Surat Kabar Sinpo dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda, tetapi para pemuda tetap selalu menyanyikannya. Jika kita ingin mengetahui lebih lanjut mengenai beberapa hal tentang Sumpah Pemuda, kita dapat mengunjungi Museum Sumpah Pemuda yang berada di Gedung Sekretariat PPI Jalan Keramat Raya, nomor 106, Jakarta Pusat. Museum ini memiliki koleksi utama seperti biola asli milik Wage Rudolf Supratman yang menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan beberapa foto bersejarah peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menjadi tonggak sejarah pergerakan pemuda-pemudi Indonesia. Berjiwa besar atau lapang dada dengan menonjol kejujuran, keberanian, dan perjuangan. Kerjasama dan tanggung jawab. Rasa kerjasama dan tanggung jawab dalam kekelompokan dan dalam memberi sumbangan pada masyarakat. Menjaga persatuan dan kesatuan. Dua sikap ini memperhatikan kepentingan dimiliki negara Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesejahteraan bersama. Meneladani dan memperhatikan sikap pahlawan perlu dilaksanakan sejak dini. Kenal anak dalam sosok pahlawan untuk sesama.